Maka kalau boleh saya katakan, orang-orang yang menghinakan, melecehkan Pak Jokowi, Gibran, terkait dengan persaingan pilpres ini, sejatinya adalah sedang membantu elektabilitas Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ini ada hasil survei terbaru. Hari ini hari Kamis 4 Januari 2024. Survei yang dilakukan oleh LSN, Lembaga Survei Nasional. Seperti apa hasilnya? Lembaga Survei Nasional merilis survei elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul atas 2 paslon lainnya. Survei ini digelar pada 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Para responden diambil secara acak sederhana. Berarti ini masih baru bahannya, masih sangat grace, karena sampai kemarin tanggal 2 Januari 2024. Sejauh ini adalah survei yang paling grace, paling baru dibanding survei-survei yang lain. Pengumpulan data survei dilakukan dengan metode Telmon. Adapun margin of error survei ini kurang lebih 2,6% dengan tingkat kepercayaan 95%. LSN menayangkan kepada responden seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti 3 pasangan, manakah yang Anda pilih dari ketiga paslon presiden dan wakil presiden berikut ini? Hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas paslon Anies Baswedan Caimin dan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan berikut ini hasilnya. Prabowo Gibran 49,5%, Anies Caimin 24,3%, Ganjar Mahfud 20,5%. Kesimpulannya, Prabowo Gibran masih tetap eksis di posisi puncak, bahkan naik ya ratingnya ketimbang survei yang kemarin sebelum ini saya umumkan. Surveinya Polling Institute itu hanya 46%. Ini 49,5%, nyaris 50%. Ini kalau nyampe 50% plus satu putaran Prabowo menang. Anies naik menjadi 24,3% dan Ganjar Mahfud cara wong Banyumas kan jungkel ya, turun drastis menjadi 20,5%. Dan ranking 2-nya pun selisihnya jauh banget, 50%-nya di bawah Prabowo Gibran. Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara lantas menjelaskan hasil survei tersebut. Dia menyebut berdasarkan survei itu jika Pilpres dilaksanakan hari ini maka Prabowo Gibran akan menang. Ya oke, tadi sudah. Oke ya, itu hasil survei terbaru dari LSN, Lembaga Survei Nasional. Bagaimana tanggapannya, komentar Anda? Apakah ini survei bisa dipercaya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwa survei memang tidak bisa dipercaya 100%. Tergantung siapa yang membiayai. Saya tidak tahu nih LSN dibiayai oleh siapa, tapi mudah-mudahan independen. Kalau independen artinya apa? Artinya yang kalah mengejar gitu loh. Tetapi bahwa hasil yang serupa itu memang juga dilakukan oleh lembaga survei yang lain. Hampir semuanya hasilnya menyatakan bahwa Prabowo Gibran di ranking pertama. Hampir semuanya, hanya ada 2 sejauh ini survei yang memenangkan Ganjar Pranowo. Ya, ini surveinya Roy Morgan dari Australia dan surveinya siapa ya kemarin, lupa, survei agak asing namanya, baru dengar, IPET apa itu kemarin. Dan itu pun selisihnya kecil. Kemenangan Ganjar Mahfud terhadap Prabowo Gibran itu hanya selisih 1 atau 2% gitu.
Tapi kalau survei yang lain selisihnya ini telak ya. 46, 49%, bahkan ada yang 50% kan. Sementara rivalnya di bawahnya jauh 50%-nya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi, terutama bagi paslon yang kalah, yang di bawah. Terutama lagi bagi paslon 03, Ganjar Mahfud. Ya karena jauh banget nih. Di bawahnya Anies ini kan nggak lucu. Ya sudah berkali-kali saya sampaikan, hentikan menghujat keluarganya Pak Jokowi. Hentikan itu. Tapi kalau tidak percaya sudah, silakan. Karena orang desa, orang Jawa khususnya, itu anti banget dengan bahasa-bahasa hujatan terhadap orang yang menurut mereka baik. Semakin mereka kelihatan teraniaya, maka potensi mereka publik ini tidak simpatik kepada yang menganiaya dan sebaliknya akan tambah simpatik dengan yang dianiaya. Dalam hal ini yang dianiaya adalah keluarganya Pak Jokowi, termasuk Gibran. Maka malah justru akan menanggung keuntungan. Maka kalau boleh saya katakan, orang-orang yang menghinakan, melecehkan Pak Jokowi, Gibran, terkait dengan persaingan pilpres ini, sejatinya adalah sedang membantu elektabilitas Prabowo Gibran. Sejatinya. Apakah jangan-jangan mereka disetting untuk menghinakan Prabowo Gibran agar surveinya naik terus, agar bisa dipilih, dicintai oleh rakyat? Walau alam suap, saya curiga bahkan. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan mereka orangnya Prabowo Gibran. Karena 2 periode pengalaman kemenangannya Pak Jokowi dulu di Pilpres 2014, 2019, kemenangannya Pak Jokowi itu karena saking kerasnya terus-terusan dikempur oleh kadrun-kadrun kemarin itu. Akhirnya malah orang tambah simpatik dengan Pak Jokowi. Makanya saya jadi curiga ini, karena semakin kesini, semakin hari hujatan, hinaan, merendahkan kepada Pak Jokowi, kepada Gibran itu semakin keras, semakin banter, bukan semakin turun. Jadi kalau surveinya kemudian semakin naik, ya wajar. Makanya jangan-jangan ini yang hujat-hujat, ini termasuk relawan-relawan di media sosial, jangan-jangan ini orangnya Prabowo Gibran semua ya, jangan-jangan. Dengan pakai strategi kontraproduktif buat pasangan yang seolah-olah didukung, tapi menguntungkan Prabowo Gibran. Belajar dari kemenangannya Pak Jokowi 2 periode yang lalu. Saya jadi berpikir begitu, jangan-jangan nih pakai strategi seperti itu, seolah-olah menghujat, menghina, merendahkan Pak Jokowi, merendahkan Gibran. Tapi sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang dibayar untuk kepentingan Prabowo Gibran. Boleh nggak dicurigai begitu? Ya, siapa tahu. Nah, apalagi kalau yang menghujat-hujat orang Jawa, orang luar Jawa ya. Mereka nggak tahu filosofi orang Jawa. Orang Jawa itu kalau dihujat-hujat, lihat awalnya menang. Tapi jangan tanya satu saat banggel, tahu nggak banggel? Satu saat melawan jangan tanya. Caranya menaklukkan orang-orang Jawa itu bukan dengan dilawan, tapi dengan dipuji. Kalau bahasa Jawa dipangku, itu filosofi orang Jawa kan begitu. Mestinya dipangku Gibran, Pak Jokowi, diumbul-umbulna itu loh. Akhirnya terlena lah itu Pak. Ini rahasia tak bocorin nih loh ya. Masih ada waktu 1 bulan lebih. Silakan mau dipakai apa enggak. Tapi kalau Anda tetap mengucat terus, merendahkan Pak Jokowi, Gibran, berarti memang Anda layak dicurigai sebagai sesungguhnya adalah kalian orang yang sedang bekerja untuk kepentingannya Prabowo Gibran dengan pura-pura mengucat agar Prabowo Gibran menanggung simpati dari publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.